Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh akun Demonsen dengan judul Kerja Malam. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kami semua dikasih jatah libur kurang lebih selama 4 hari. Banyak dari kami yang pulang ke kampung, tetapi tidak dengan saya. Saya lebih memilih di sini, di Jakarta, menikmati suasana kota yang saya rindukan. Sementara Able dan Roni memilih untuk pulang. Saya hanya menitipkan uang untuk orang tua saya di kampung. Ketika malam menjelang, di sini terasa sepi dan sunyi. Karena Pak Mandor pun ikut pulang, sementara Pak Anton memilih berkunjung ke rumah saudaranya yang ada di Jakarta Selatan selama 2 hari. 2 hari pun berlalu. Pak Anton datang dengan sedikit membawa makanan sebagai buah tangan. Setelah beristirahat, beliau mengajak saya untuk ke kantor menemui temannya yang bekerja sebagai petugas patroli jalan di Cipularang. Sebut saja namanya Parian. Pria parubaya yang mungkin seumuran dengan ayah saya di kampung. Saya pun bersalaman dengannya, mengenalkan diri. Beliau terlihat ramah dan mudah bergaul. Jadi membuat saya dan beliau cepat akrab. Waktu terasa cepat ketika kami bertiga membicarakan banyak hal. Selepas asar, beliau pamit untuk pulang menemui istrinya di kontrakan yang memang agak jauh dari sini. Besoknya, semua orang telah kembali, termasuk Able dan Roni. Mereka juga membawa sedikit oleh-oleh dari kampung untuk saya. 1 hari tersisa sebelum perjalanan panjang dimulai. Tempat baru, pijakan dan tantangan baru yang harus dihadapi. Barang-barang sudah dikemas. Semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas. Dengan menaiki mobil bus dari kantor, kami memulai perjalanan ini. Kami berangkat selepas zuhur. Dengan estimasi perjalanan kemungkinan kami akan sampai sore hari. Selang beberapa lama, mobil yang kami tumpangi telah memasuki tol Cipularang. Suasana hutan lebat menyambut kami. Terlihat begitu indah ketika siang hari, namun tidak saat pada malam hari. Kendaraan yang kita tumpangi melaju agak lambat. Ternyata di depan kita terjebak oleh kemacetan. Malam pun menjelang. Waktu yang diperkirakan meleset jauh. Kulihat billboard penunjuk arah jalan. Baru sampai di Sadang, sebuah daerah di Purwakarta. Kulihat di Google Maps, jarakku masih jauh dengan tujuan. Entah jam berapa, saya tidak ingat. Karena tubuh yang lelah seharian hanya duduk di kursi penumpang. Dari arah depan, terlihat mobil patroli polisi dengan lampu sirinenya yang menyilaukan mata. Beberapa polisi juga bertugas melancarkan arus kendaraan. Terlihat juga beberapa ambulan dan mobil petugas jalan. Rupanya di depan ada sebuah kecelakaan yang sudah terjadi. Mobil truk barang dengan beberapa mobil sedan. Hanya terlihat dari kejauhan karena kami harus memutar dan menghindari strip jalur tersebut. Tuh, penyambutan macam apa ini? Batinku berkata. Hingga jam 10 malam, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Di sebelah gerbang tol keluar di Cimahi, Jawa Barat. Kami pun segera turun untuk melemaskan otot-otot yang tertahan sedari tadi. Suasana begitu sepi dan gelap di sini. Kami diantar ke sebuah mes yang akan kami tinggali nantinya.
Mes yang sudah lama tak terpakai, namun dengan kondisi yang masih terawat. Dari sampingnya terlihat perkarangan yang mengarah langsung ke jalan tol. Able menanyakan keberadaan warung di sekitar sini, dan rupanya warung tersebut berada di bawah, sedikit turun melewati undakan yang telah tersusun dengan pijakan batu alamnya. Sembari melepaskan lelah, kami beristirahat di warung tersebut. Kami memesan kopi, mie rebus, dan makanan lainnya. Malam ini dilalui dengan semua orang yang tertidur pulas karena lelahnya di perjalanan. Pagi hari pun tiba. Kami diajak untuk survei ke tempat-tempat yang akan kami kerjakan nantinya. Di luar dugaan, pemandangan di sepanjang perjalanan tampak begitu indah memanjakan mata. Hamparan bukit dan pesawahan bersusun menjadi pemandangan yang utama. Jalan yang berkelok, menanjak, dan menurun menjadi tema utama jalan tol ini. Setelah kita selesai survei dan melihat titik-titik yang harus kita kerjakan, akhirnya kita kembali ke kantor. Saya pun turun untuk beristirahat dan memesan makanan di warung kemarin. Bu Ade, pemilik warung, banyak bercerita tentang apapun yang ia ketahui, mulai dari orang-orang di sini sampai mereka yang tak kasat mata. Setelah kenyang, saya, Roni, dan Able memutuskan untuk menuju ke mes, sekedar meregangkan otot dan membaringkan badan. Tak lupa kami juga membawa kopi yang telah diseduh dan beberapa makanan ringan untuk menemani waktu bersantai kami. Karena besok malam kami harus mulai bekerja. Ketika sampai di mes, kita mulai mengobrol. Lalu Able mulai bercerita. Ketika malam, saat orang tengah tidur, Able dan beberapa orang yang tersisa sedang asik nongkrong di warung bawah. Able pun sibuk menelepon kekasihnya. Dirasa terlalu berisik, Able memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang. Ia menelepon di samping gudang yang tidak terlalu jauh dari warung. Ketika asik menelepon, dari atas pohon ada sesosok hitam tengah mengamatinya dari jauh. Awalnya Able tidak mengetahuinya, namun ketika ia menolehkan pandangannya ke arah pohon tersebut, dilihatnya sosok bergaun hitam tengah melihat ke arahnya. Sontak, Able langsung lari ketakutan, bahkan lupa dengan sendalnya. Able lari ke arah warung dengan muka ketakutan dan bergidik ngeri. Teman-temannya yang melihat di warung hanya mentertawakannya, tak percaya dengan apa yang dilihat Able. Setelah Able selesai bercerita, mendadak suasana menjadi sunyi senyap. Lalu kita pun memutuskan untuk beristirahat. Esok harinya tak ada aktivitas berarti, hanya menyiapkan alat-alat yang akan kita bawa nanti malam. Setelah semuanya beres, saya pun menanyakan langsung tentang kebenaran cerita semalam kepada Able. Namun Able hanya mengangguk tak menjawab. Singkat cerita, waktu pun menunjukkan pukul 20.00 ketika kami harus berangkat ke tempat tujuan. Suasana nampak begitu gelap dan sepi. Pencahayaan hanya berasal dari lampu mobil yang melintas. Di sepanjang perjalanan, hanya terlihat perbukitan dengan hutan yang masih lebat. Hanya sesekali nampak terang yang berasal dari rest area ataupun pinggir perkampungan warga. Tibalah di tempat tujuan. Kami langsung melakukan hal yang sama, yaitu mengalihkan arus mobil
untuk ke tengah jalan dengan lampu yang sudah kami bawa. Setelah nampak sepi, mobil truk kami melaju pelan. 3 orang anggota turun memasang rambu-rambu pekerja dan trafikon di sepanjang jalan yang akan kami kerjakan. Tak lupa peralatan pun kami turunkan. Kali ini saya bersama orang yang berbeda dengan Iful dan Ron. Sementara Able dengan kelompok lainnya yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Campuran gas dan nitrogen dinyalakan, menimbulkan api yang nampak seperti api las ini. Sementara jalanan terlihat gelap dan lenggang. Tak lupa saya berdehem, bukan tanpa tujuan. Konon dengan berdehem membuat mereka yang tak kasat mata untuk menyingkir dari area yang akan kita datangi. Tak lupa juga saya membaca doa sebelum mengawali pekerjaan dan meminta perlindungan kepada Allah. 2 orang mengalihkan arus kendaraan agar tak menabrak kami yang sedang bekerja. Sama seperti sebelumnya, kami bekerja secara estafet. Jadi, satu kelompok mengerjakan jalur cat sepanjang 1 km. Sedangkan kelompok yang lain mengerjakan di kilometer selanjutnya. Ketika selesai, maka berlanjut di kilometer paling depan yang belum dikerjakan. Begitu seterusnya sampai beberapa kilo. Sampai batas cat kuning dan putih terlihat. Kami bekerja sambil terus memperhatikan jalan. Takut ada mobil yang hilang kendali dan menabrak kami. Ipul menggantikan tugasku. Sementara saya hanya menyekop sisa pembakaran cat. Sementara Roni hanya membawa ember kaleng untuk menampung sisa cat yang sudah terkelupas. Bukan tanpa alasan. Saya ingin memastikan agar Roni tidak melamun dan terus fokus. Karena kebetulan Roni orangnya pendiam. Namun baru beberapa jam kami bekerja. Tiba-tiba hujan mulai turun dengan deras. Akhirnya kami mencari tempat untuk berteduh. Di sepanjang jalan ini tak nampak tempat untuk berteduh, selain di dalam kemudi supir mobil dan di bawah jembatan. Tak ada pilihan lain selain di bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol sebagai tempat kami berteduh. Jembatan yang sepertinya menghubungkan daerah di atas samping kiri dan kanannya. Kami semua berkumpul di bawah beton jembatan yang cukup lebar ini. Baru pertama bekerja sudah begini. Gimana nantinya? Ucapku dalam hati. Terdengar petir saling bersautan di atas langit, memberikan kesan mencekam, ditambah udara dingin dari hujan dan kawasan perbukitan, membuat kami saling merapatkan barisan untuk saling menghangatkan. Jam 23:15 malam. Hujan masih saja deras, tidak hendak berhenti. Saya mencoba membakar sebatang rokok untuk mengusir rasa bosan dan dingin yang datang mendekat. Terlihat Roni sedang berbincang dengan salah satu temannya, yang membuat saya sedikit lega, karena paling tidak ia tidak melamun. Saya mencoba menoleh ke kanan dan kiri, mencari keberadaan Able. Rupanya ia telah menyeberang ke pinggir jalan di bawah jembatan. Ia terlihat membaringkan tubuhnya beralaskan batako di samping tiang penyangga. Namun entah hanya halusinasi atau bukan, saya melihat nenek dengan tubuh bungkuk serta rambut yang putih terurai panjang, sedang memperhatikan Able dari pojok gelapnya bawah jembatan. Saya mencoba memejamkan mata dan mengucap-ngucap mata, berharap penglihatan saya salah. Dan ketika saya membuka mata kembali, sosok tersebut sudah tidak ada. Mungkin saja itu hanya halusinasi saya saja.
Hingga jam 1 malam, hujan sudah mulai reda. Hanya gerimis kecil yang masih tersisa. Karena dirasa sudah tak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja, maka mandor memutuskan untuk berkemas dan mengakhiri pekerjaan malam ini. Dalam kondisi gerimis yang masih turun, kami menaiki mobil truk sambil menahan dingin karena baju seragam kami yang basah. Angin berhembus dengan kencang, menemani perjalanan kami pulang. Tubuh sudah menggigil kedinginan. Satu harapan kami, segera sampai di tujuan, di mes yang kami rindukan. Di hari berikutnya, keanehan mulai terasa. Banyak dari pekerja lain yang dilihatkan sosok penghuni sepanjang jalan ini. Menurut pengakuan beberapa teman-teman saya, sebut saja Mamat dan 2 temannya, dia tengah beristirahat di pinggir jalan, membakar sebatang rokok dan meluruskan kakinya. Salah satu temannya meminta izin untuk membuang air kecil. Mamat berpesan agar tidak jauh-jauh dari mereka. Temannya pun pergi ke arah belakang. Tak lama ia kembali. "Lah, kok cepet bener kencingnya?" tanya Mamat kepada temannya. Namun temannya itu hanya diam dengan memasang muka datar dan pucat. Tak lama ia beranjak dan berjalan ke tengah jalan yang nampak ramai mobil sedang berlalu lalang. Mamat segera berlari mengejarnya. "Woi, orang gila, hati-hati ntar ketabrak!" teriak Mamat memperingatkan temannya. Namun di balik mobil yang tengah melintas, sosok temannya tersebut menghilang. Sontak Mamat langsung kaget. Sementara teman aslinya yang baru kembali dari belakang, baru selesai buang air kecil, terlihat menyapa Mamat. Mamat langsung menoleh kaget. Dan teman satunya lagi hanya menganga seakan shock melihat kejadian tersebut. Akhirnya Mamat dan temannya tersebut pergi dari tempat itu. Sementara ada cerita yang dialami oleh Rio. Di tengah ia sedang membuang sisa cat di ember. Ia membuangnya tanpa permisi dan langsung menumpahkannya di tengah ruangan pembatas jalan. Ia tertinggal jauh dari teman-temannya saat sedang berjalan santai menghampiri temannya dari kejauhan. Tiba-tiba Rio melihat ada seorang pekerja tengah duduk membelakanginya. "Hoi, lagi apa?" Rio berteriak kepada sosok tersebut. Namun ia hanya diam dan tak menjawab. Ketika Rio menepuk pundaknya, sosok tersebut langsung memperlihatkan wajahnya yang terbelah dengan rahang yang turun ke bawah, serta darah yang memenuhi wajahnya. Rio langsung jatuh ke belakang dan berteriak, membuat teman-temannya segera menghampirinya. Terlihat Rio tampak shock, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Temannya mencoba menanyakan apa yang terjadi, namun Rio tak menjawab. Hanya gemetar dan keringat terlihat dari tubuhnya. Sementara kisah berbeda datang dari Alung. Dia bertugas bersama Pak Anton untuk mengalihkan arus kendaraan agar tak menabrak rambu yang kami pasang. Tugas tersebut tampak terlihat mudah dan tidak terlalu berat, namun memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Belum lagi Alung harus tinggal di belakang. Jarak dengan Pak Anton memang lumayan jauh. Alung berada di garis paling belakang kami. Saat tengah mengalihkan arus kendaraan, Alung sempat beristirahat karena memang jalanan yang sudah sepi. Setelah selesai beristirahat, ia berjalan menuju Pak Anton yang berada jauh di depannya. Namun tiba-tiba, sorot lampu yang redup mengalihkan pandangannya ke belakang. Tak disangka, truk barang berada beberapa meter di belakangnya.
Sontak ia kaget. Namun tubuhnya mendadak kaku dan tak bisa digerakkan. Untuk menghindar pun rasanya sulit, karena kakinya terasa begitu berat. Ia melihat truk merah dengan penyok di depan kap kemudinya. Alung seakan pasrah saat truk tersebut menabrak dirinya. Namun tiba-tiba, truk tersebut menembus dirinya dan hilang begitu saja. Seakan hanya hologram yang nampak begitu nyata untuknya. Alung langsung jatuh lemas, dengan mulut membisu dan gemetar di sekujur tubuhnya. Banyaknya perihal yang menyeramkan yang terjadi selama membuat kami melayangkan protes kepada Mandor. Namun, Mandor hanya mengelak. Dia beralasan bahwa kami hanya berhalusinasi dan tidak fokus saja dalam bekerja. Memang Mandor ini terlihat sangat tenang. Sepertinya dia belum bertemu dengan para penghuni tempat ini. Tak terasa sudah hampir seminggu kami bekerja di sini. Hal-hal yang di luar nalar sering terjadi. Mulai dari suara-suara sampai dengan sosok yang menampakkan wujudnya. Semua makhluk di sini seakan ingin menunjukkan keberadaannya kepada kami. Hingga pada suatu malam, terlihat Pak Mandor berlari sembari berteriak-teriak. Wajahnya nampak menyembunyikan ketakutan ketika menghampiri saya yang sedang bekerja. Teriakannya sangat keras, sampai mengundang perhatian para pekerja lain untuk berkumpul. Melihat ekspresi ketakutannya, kami semua tertawa. Kami semua paham bahwa Pak Mandor baru saja diperlihatkan sosok makhluk penunggu di sepanjang jalan ini. "Gimana, Pak? Enak, Pak? Cantik gak tuh yang nemuinnya?" tanya seseorang. "Wah, parah itu. Aku kaget. Makhluknya turun dari atas ke bawah." Pak Mandor menceritakan apa yang baru saja dialami saat sedang beristirahat jauh di depan. Pak Mandor menikmati sebatang rokok dan minuman teh botol yang ia bawa. Dia beristirahat di jembatan. Terlihat suasana begitu sepi. Bahkan suara serangga malam pun tak terdengar. Namun tiba-tiba, dari atas jembatan, ia dikagetkan dengan sesosok tubuh perempuan yang menggantung. Terjerat tali tambang di lehernya. Wajahnya pas menghadap ke arah Mandor. Dan ketika Pak Mandor menoleh, sosoknya langsung tersenyum dengan senyum yang sangat mengerikan. Sontak, Pak Mandor langsung berlari kalang kabut. Setelah kejadian itu, esok harinya Pak Mandor akhirnya membuat keputusan yang melegakan kami semua. Kami sekarang dapat bekerja pada siang hari saja. Ia mengajukan kepada kantor cabang dan pusat. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya disetujui bahwa pekerjaan akan dilakukan pada siang hari. Kurang lebih tinggal 3 minggu lagi kontrak kami bekerja di sini. Kami akan bekerja pada lusa nanti, karena mengambil libur seharian untuk menyesuaikan jadwal dan mengistirahatkan tubuh. Aktivitas selama libur hanya diisi dengan menjelajahi lingkungan di sekitar sini. Tak ada aktivitas yang berarti. Lusa pun tiba. Semua persiapan sudah matang. Kami berangkat untuk menyambung pekerjaan kemarin malam, yaitu kilometer 70 sampai 122. Itulah yang harus kami selesaikan untuk beberapa minggu ke depan. Di sepanjang jalan, pemandangan begitu memanjakan mata. Terlihat dengan jelas daerah khas perbukitan yang begitu indah. Jalanan yang menanjak dan menurun, begitu serasi dengan pemandangan ini. Pemandangan yang tak kami dapatkan ketika bekerja pada malam hari. Mungkin pemandangan inilah
penyebab pengendara terlena dibuatnya, hingga tidak fokus ke jalan yang ada di depannya. Belum lagi jalan yang naik dan turun, serta tikungan yang tajam, membuat banyak terjadi kecelakaan di daerah sini. Sama seperti sebelumnya, ketika sampai di tempat tujuan, kami langsung menurunkan rambu dan trafikon pembatas jalur kami. Saat bekerja, jujur saja saya tidak fokus. Saya selalu ingin melihat pemandangan di sekitar yang begitu indah. Ini jauh lebih baik ketimbang malam hari yang dimana kami banyak diganggu oleh para makhluk gaib di sini. Hari demi hari berlalu, tak ada yang ganjil atau aneh saat kami bekerja. Dan akhirnya saya pun tiba di sebuah bukit yang terdapat beberapa kepala patung berbentuk hewan. Saya tidak ingat di kilometer berapa, tapi saya ingat itu sudah masuk kilometer 90 lebih, tol Cipularang arah Jakarta. Saya sempat menanyakan ke beberapa orang, namun tak ada yang tahu. Bahkan Pak Anton yang merupakan senior di sini dan Pak Mandor pun hanya diam tak menjawab. Nampak aneh. Mengapa ada orang yang membuat kepala patung di sini? Namun, setelah saya telusuri lewat mesin pencarian, akhirnya saya mengetahui alasannya. Jam 15.30. Kami merapikan alat-alat untuk bergegas pulang, karena memang waktu kerja kami hanya 8 jam saja. Malam pun tiba ketika kami sampai di mes. Para pekerja sebagian pergi ke warung untuk sekedar beristirahat dan makan. Sementara yang lain bergegas mandi menghindari antrian, karena memang hanya tersedia satu kamar mandi untuk kami semua. Pada pukul 9 malam, terdengar riuh dari suara sirine, entah itu ambulan atau mobil polisi, dari arah jalan tol di samping bawah mes kami. Mungkin hal yang biasa pikirku, karena memang ini adalah jalan tol yang pasti banyak dilalui oleh kendaraan. Hingga pukul 11 malam, ketika saya sedang duduk di depan warung, saya mendengar percakapan salah satu petugas patroli yang sedang berbincang mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi, yang melibatkan truk besar dan beberapa mobil minibus yang terdengar begitu mengerikan. 4 orang tewas menjadi korban. Kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan. Terang petugas tersebut menceritakan kepada teman berbicaranya. Saya pun penasaran dan langsung bertanya perihal kejadian tersebut. Rupanya kejadian tersebut terjadi di kilometer 91, tepatnya di mana saya bekerja. Mendengar itu, saya sempat kaget. Karena bagaimana kalau kita masih kerja malam pada waktu itu? Mungkin kita juga akan terkena imbasnya. Saya hanya bisa mendoakan para korban yang kena musibah tersebut. Malam semakin larut. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Mata ini tak mau terpejam untuk mengistirahatkan tubuh dan pergi menuju alam mimpi. Segala posisi sudah saya lakukan. Namun, rasa kantuk tak kunjung juga datang. Sementara para pekerja yang lain nampak sudah sangat pulas dengan tidurnya. Akhirnya, saya memutuskan untuk pergi ke warung bawah, sekedar mencari orang untuk mengobrol. Ketika turun, hawanya begitu dingin, lebih dingin dari biasanya, karena memang ini adalah daerah pegunungan. Saya pun mempercepat langkah untuk turun ke bawah. Terlihat sepi. Tak ada orang yang nongkrong ataupun ngopi. Warung ini memang buka 24 jam untuk memenuhi keinginan dari para penjaga gerbang tol dan kantor yang harus siaga 24 jam.
Hanya ada Pak Ujang sang pemilik warung. "Sepi bener, Pak?" tanyaku sambil duduk di depan warungnya. "Iya, nggak tahu pada kemana," ujar Pak Ujang. Lalu saya pun memesan segelas kopi untuk menikmati malam ini. Saya banyak berbincang dengan Pak Ujang mengenai daerah sini serta cerita pengalaman para pekerja yang dulu bekerja di sini. Pak Ujang bercerita kalau dulu ada pekerja yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Ia tertabrak mobil ketika sedang bekerja. Tubuhnya terseret beberapa meter oleh mobil yang menabrak. Naasnya, mobil tersebut justru kabur. Sejak kejadian tersebut, teman sesama pekerjanya sering ditemui oleh sosoknya dengan rupa yang sangat mengerikan. Kepalanya hancur dan pecah seperti terhantam sesuatu yang keras. Dan akhirnya mereka semua memilih untuk pulang ke daerah masing-masing karena terus diganggui oleh arwah temannya tersebut. Bahkan Pak Ujang pun pernah didatangi sosoknya ketika sedang menonton televisi di dalam warung. Ada suara dari arah depan warungnya. Ia memesan segelas kopi dan sebatang rokok. Dengan rasa malas, Pak Ujang menghidupkan kompornya untuk memasak air. Terlihat sosok tersebut membelakanginya. Pak Ujang hafal betul suaranya. Suara Jono yang memang biasa memesan kopi ketika malam hari. Setelah kopi tersaji, Pak Ujang baru ingat bahwa Jono sudah meninggal 4 hari yang lalu. Pak Ujang langsung gemeter. Keringat mulai mengalir dari dahinya. Lidahnya seakan keluh tak bisa berucap. Sekuat tenaga, Pak Ujang menggerakkan tubuhnya yang gemetar. Ia segera lari menemui Pak Satpam dan menceritakan hal yang barusan ia alami. Esok harinya, Pak Ujang langsung demam tinggi dan sakit selama 3 hari. Entah kenapa, tubuh saya langsung merinding setelah mendengar cerita Pak Ujang. Duh, saya jadi parno sendiri, Pak. Apalagi, menurut Pak Ujang, jika mes kami sudah lama tidak ditempati, sekitar 3 bulan lebih. Aduh, jadi tambah merinding saya, Pak, ucapku sembari melihat ke kanan dan kiri. Dah, jangankan kamu, saya juga sama, jawab Pak Ujang. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2:30. Saya jadi merasa takut untuk kembali ke mes, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah menghabiskan kopi, saya berniat untuk kembali ke dalam mes. Saya tak tega melihat Pak Ujang yang sudah susah payah menahan ngantuknya. Setelah membayar, saya langsung berdiri untuk pulang. Dengan menarik napas panjang dan mengangkat kedua bahu, membulatkan tekad untuk menuju ke mes atas. Saya seperti sedang diawasi dari kejauhan. Entah mungkin hanya perasaan atau terbawa cerita tadi saja. Sesampainya di depan mes, saya melihat ada nenek-nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi. Saya langsung berhenti. Saya mencoba berpikir jernih. Kok ada nenek-nenek? Dan lagi, kok dia sedang menyapu malam hari? Apain juga? Pikirku dalam hati saat itu. Lalu saya pun langsung tersadar bahwa itu tidak mungkin manusia. Saya langsung berbalik dan memutuskan untuk kembali ke warung untuk tidur dengan Pak Ujang. Karena saya takut jika harus kembali ke mes. Pak Ujang lalu membangunkan saya pukul 6 pagi. Dengan mata yang masih menahan kantuk, saya bergegas ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka. Tak terasa sudah jam 8 pagi. Saya bersiap untuk bekerja. Terasa panas mentari yang menyengat. Hanya topi sebagai pelindung kepala dari sengatan sinar matahari. Kami melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum usai,
di kilometer 90 sampai 122. Saya menyelesaikan 1 kilometer pertama dan melanjutkan di kilometer di depan. Dan terus begitu selanjutnya. Dan sialnya, saya mendapatkan jatah di jalur kecelakaan semalam. Terlihat banyak coretan cat pilok putih di aspal. Saya tidak tahu apa gunanya. Mungkin polisi yang mengerti. Dan terlihat banyak bekas ceceran darah yang sudah mengering yang menempel di aspal jalan. Saya merinding di tengah sengatan mentari yang begitu panas. Saya tak berani membakarnya. Saya coba angkat tangan. Kami pun saling tunjuk. Sampai akhirnya Pak Dayatlah yang membakar cat dengan noda darah yang berceceran. Sekarang saya beda tim dengan Roni dan Able. Sekarang saya dengan Pak Dayat dan Ipul. Usia Pak Dayat ini sudah berkepala 3. Namun karena ia orangnya konyol dan rese, sehingga seperti tak ada batasan umur antara kami bertiga. Kami pun tampak akrab, seperti teman seumuran. Ketika Pak Dayat membakarnya, selama beberapa detik, mendadak Pak Dayat menghentikan pekerjaannya. Ia memegangi kepalanya. Kepalanya terasa sakit. Kita bertiga pun merasakan hal yang sama. Sakit yang begitu terasa di kepala. Sekujur tubuh mulai merinding. Dari kaki hingga kepala mulai terasa dingin. Pak Dayat mencoba melawan. Ia kembali membakar cat dan darah tersebut. Sampai tubuhnya terasa lemas. Ia menjatuhkan alat pembakaran dan dirinya langsung jatuh ke belakang. Saya mencoba mendekat untuk menolong Pak Dayat. Namun tubuhnya terasa begitu berat. Hanya Ipul yang bisa melangkah dan menolong Pak Dayat. Setelah dirasa kondisi lebih baik, kami pun mulai menjauhi tempat tersebut. Kami pun menyerahkan pekerjaan di area ini kepada pekerja yang lain. Dan tentu tidak membicarakan yang kami alami barusan. Kami bertiga meminta izin untuk hanya bekerja setengah hari saja. Sore harinya kami pulang dan langsung berbaring di dalam mes. Tak mengganti baju apalagi mandi. Tubuh ini terasa benar-benar lemas. "Weh, mandi weh, jorok kalian," ucap Able yang baru selesai mandi. "Dah, bodo amat ah. Gua capek banget, Ble," ujarku. Saya pun langsung tertidur ketika azan maghrib dari musola berkumandang. Dan terbangun di tengah malam. Karena belum sholat, maka saya segera menuju musola untuk mencuci muka dan beribadah menunaikan sholat isya. Setelah sholat, tubuh ini terasa begitu agak membaik dan tak terasa lemas lagi. Ketika berjalan menuju mes, saya kaget melihat ada orang yang sedang telanjang dada membelakangi saya. Saya sempat melambatkan langkah untuk memastikan siapa dia. Namun begitu suaranya terdengar, ternyata itu adalah Able yang sedang teleponan dengan pacarnya. Tak menghiraukan Able, saya pun langsung turun ke warung untuk memesan mie rebus, sekedar mengajar rasa lapar. Saya kembali bercerita dengan Pak Ujang untuk menghangatkan suasana. "Tadi habis dari mana, Mas?" ujar Pak Ujang bertanya. "Itu habis dari musola, habis sholat, tadi ketiduran, Pak," jawabku. "Tadi gimana? Kerjaan siang lancar?" tanya Pak Ujang. Lalu saya pun menceritakan kejadian tadi siang kepada Pak Ujang. "Waduh, jangan-jangan kesambet kamu," jawab Pak Ujang sembari makan gorengan. "Tadi juga Pak Dayat cerita yang sama,
tapi sekarang udah mendingan. Coba Mas, makan daun kelor buat penangkal. Memang kerja di jalan ini banyak resikonya, ujar Pak Ujang coba menyarankan. Saya pun mencoba mengikuti sarannya. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan hingga sekarang. Ketika siang, memang pemandangan di sepanjang jalan begitu indah. Saya juga sempat melihat rel kereta Argo Parahyangan yang berada di sisi tepi dan melintasi jurang. Dan sewaktu bekerja, saya juga melihat bukit bebatuan yang di atasnya ada semacam saung berpayung merah. Untungnya, tak ada kejadian aneh selama kami bekerja siang hari, kecuali pas hari pertama itu. Minggu berganti, waktu terus melaju hingga hanya menyisakan waktu beberapa hari lagi kami di sini. Terasa suasana kekeluargaan begitu terasa semenjak di sini. Susah senang kami lewati. Tak jarang ketika siang, kami sempat mencuri beberapa singkong dan ubi untuk dibakar pada malam harinya. Mencari buah di hutan dan yang lainnya sekedar untuk mengakrabkan diri. Pekerjaan tinggal hanya di samping gerbang tol Jatiluhur dan Sadang Purwakarta. Begitu semangat kami menyelesaikan, karena pertanda tugas kami di sini akan segera berakhir. Sampai saat hal yang tidak diinginkan terjadi. Tinggal beberapa hari lagi kami bekerja. Namun naas, mobil yang kami tumpangi ditabrak dari arah belakang oleh truk besar, yang mengakibatkan mobil kami oleng dengan bagian depan ringsek menabrak pembatas jalan. Able menjadi korban. Tubuhnya terpental beberapa meter, mengakibatkan luka di bagian kepala dan tubuhnya. Sementara saya tidak berada di mobil pada saat kejadian tersebut, karena saya sedang pergi ke warung yang ada di desa samping pintu keluar tol. Able dan 5 orang lainnya segera dibawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, dibantu oleh para warga desa sekitar. Setelah 3 hari pekerjaan kami selesai dengan sedikit kerjaan tambahan. Saya dan yang lain pun menjenguk Able yang kondisinya sudah lebih baik. Kondisinya belum terlalu sembuh, namun Able memaksa untuk pulang saja ke kampung halamannya, ditemani Roni adiknya. Hanya tinggal saya sendiri yang berasal dari kampung yang sama, karena para pekerja lain berasal dari daerah yang berbeda. Kami kembali ke Jakarta, karena pekerjaan di sini memang sudah selesai. Mandor meliburkan kami selama 1 minggu lamanya. Kini hanya tinggal beberapa orang di rumah kontrakan yang kami tempati di Jakarta. Awalnya saya tak ada keinginan untuk pulang dan memilih untuk tetap bertahan. Namun ketika para pekerja lain bersiap pulang, akhirnya saya pun ikut pulang dengan mereka. Sehari sebelum kepulangan, saya diajak Pak Anton untuk menikmati malam di warung samping kantor kami. Ketika sedang mengobrol, membicarakan banyak hal, terlihat mobil patroli jalan sedang menyesuaikan parkirnya. Pengemudi tersebut turun. Ternyata pengemudi itu adalah Pak Rian. Ia segera masuk ke dalam kantor dan akhirnya tak lama keluar. Marian menghampiri kami yang sedang menikmati jajanan dan segelas kopi. Ia segera duduk di samping Pak Anton, bertanya kabar kepada kami. Setelah berbasa-basi, Marian mengutarakan niatnya. Saya ini lagi nyari teman untuk nemenin saya patroli malam, karena teman saya yang biasa itu sudah resign 2 hari yang lalu. Kira-kira Pak Anton mau nggak kerja bareng saya? Tenang aja, nggak berat kok, cuma keliling tol, patroli jalan gitu Pak. Pak Rian berniat mengajak Pak Anton untuk bekerja bersamanya. Aduh, maaf Pak, saya udah mau pulang besok. Istri saya sedang sakit, jadi saya harus pulang Pak, ujar Pak Anton. Aduh, gimana ya?
Pusing nih kalau harus sendirian, gak ada teman ngobrol. Parian menghela napas karena tawarannya tidak diterima. Kamu aja deh, mau nggak? Tunjuk Pak Anton kepada saya. Wah iya, bagaimana mas, mau nggak? Kini Parian mengalihkan pandangannya ke arah saya. Sambil memakan gorengan, saya berpikir untuk menemani atau tidak. Saya pun memutuskan untuk menerima tawaran Parian. Ya udah mas, saya minta nomornya saja, nanti saya hubungi, siapin aja KTP ya. Saya mau pulang dulu ke kontrakan istri saya. Selang beberapa lama, beliau pun pergi meninggalkan saya dan Pak Anton. Rezeki memang tak pernah terduga, datang dari mana. Sekarang, saya akan memulai pekerjaan baru. Berbanding terbalik ketika saya masih merantau di daerah Bekasi. Susah puluhan lamaran yang saya kirimkan, namun tak kunjung juga ada balasan. Singkat cerita, saya sudah bekerja bersama Parian. Dengan pekerjaan yang berbeda, orang yang berbeda, dan kantor yang berbeda. Karena ini adalah kantor cabang dari kantor lama saya di Jakarta. Sialnya, saya harus kembali bekerja pada malam hari di Jalan Tol Jagorawi. Entah kenapa, saya merindukan teman-teman dulu ketika melihat ada pekerja proyek di jalur yang kami lewati. Dan saya pun merindukan jalur tol Cipularang yang dulu saya takuti. Entah kenapa, memang aneh, tapi saya rindu suasananya. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung oleh cerita selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.